Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-10, yaitu membahas tentang control structures yang ada di JavaScript. Struktur kontrol. Nah, jadi mengingat yang sebelumnya, yang telah kita pelajari pada JavaScript adalah tentang sintaks dasar, cara membuat komentar, kita mengenal tipe dasar yang ada di JavaScript, yaitu ada string, ada number, ada boolean. Kemudian JavaScript memiliki tipe kompleks, yaitu seperti array dan objek. Kemudian juga kita mengenal literal, variabel, konstanta di JavaScript, lalu operator, operand, expression, dan statement, serta fungsi. Nah, pada kali ini kita akan membahas struktur kontrol yang ada di JavaScript, yaitu conditional, loop, dan error handling. Nah, ini bisa dibilang pelajarannya ya mengulang ya, tapi penerapannya adalah dengan menggunakan bahasa JavaScript. Jadi di sini untuk conditional sama, kita juga bisa menggunakan if-else statement. Lalu ada juga yang switch case statement, kemudian bisa menggunakan ternary operator untuk conditional. Conditional ini adalah ketika kita berhadapan dengan percabangan di dalam program. Misalkan ketika kondisinya seperti ini, maka yang dilakukan adalah A misalkan. Jika seperti itu, maka yang dilakukan adalah B. Nah, kalau loop adalah perulangan, atau mungkin kadang disebut dengan istilah iteration, ataupun repetition. Ya, jadi pengulangan. Nah, di sini bisa menggunakan for statement, bisa menggunakan while, bisa menggunakan do while. Lalu untuk penanganan error, kita bisa menggunakan try catch statement. Ya, istilah-istilah di sini pastinya telah kalian kenal sebelumnya karena memang statement-statement yang ada di sini masih bersifat umum, jadi pastinya di setiap bahasa pemrograman memiliki hal-hal yang ada di sini, tetapi mungkin penerapannya lebih khusus dan lebih spesifik untuk bahasa JavaScript. Oke, kita masuk dengan if-else statement. Jadi pada JavaScript, untuk menggunakan if statement, kita bisa menulisnya seperti ini, dengan menggunakan keyword if. Nah, keyword if, kemudian kondisi itu berada di dalam kurung biasa ya. Nah, kemudian blok kodenya, kode-kode yang akan dieksekusi jika kondisi ini bernilai true, akan ditulis di dalam kurung kurawal di sini. Jadi block of code untuk statement if jika true ditulis di sini. Di sini istilahnya yang ada kurung kurawal ini bisa kita sebut dengan kode blok atau block of code. Jadi kode blok itu adalah yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, bagaimana kalau kita butuh kondisi lainnya? Jadi ketika yang sebelumnya ini bernilai true, maka ini akan dieksekusi. Nah, kalau false, maka tidak akan mengeksekusi apa-apa. Nah, kalau kita butuh penambahan kondisi lainnya, kita dapat menggunakan else di sini. Menggunakan keyword else. Jadi ketika kondisinya true, yang dieksekusi adalah blok kode yang di sini. Kalau false atau di sini bernilai salah ya, tidak sesuai, maka yang dieksekusi adalah blok kode yang ada di sini. Yang ada di kurung kurawal yang ada di sini, yang ada di setelah else. Jadi, kita bisa menggunakan keyword else untuk kondisi yang seperti ini. Nah, terkadang percabangan yang ada di program itu tidak sesimpel antara true or false. Terkadang terdapat beberapa cabang. Misalkan ada 3 cabang, ada 4 cabang, dan sebagainya. Nah, misalkan terdapat alternatif lain nih. Jadi ketika di sini bernilai false, maka mungkin kita bisa mengecek kondisi yang selanjutnya di sini dengan menggunakan keyword else if. Nah, di sini else if, kemudian kondisi yang kedua. Nah,
ketika di sini bernilai true, maka blok kode yang ada di dalam sini, perhatikan yang ada di dalam sini akan dieksekusi. Jadi ketika condition 2 ini bernilai true, maka yang di sini akan dieksekusi. Nah, kembali dengan else, ketika kondisi pertama, kondisi kedua ini sama-sama bernilai false, maka dia akan mengeksekusi kondisi else di sini. Jadi ketika kita ingin menambahkan tambahan kondisi, kita bisa menambahkan dengan keyword else if. Oke, kita contohkan saja ya. Jadi di sini saya sudah membuat suatu project dengan nama struktur kontrol. Di sini saya mengcopy dari minggu yang sebelumnya, yang ini. Nah, kemudian perhatikan di sini, sebelumnya kita menggunakan JavaScript yang kita tanam langsung di dalam HTML. Nah, untuk kali ini kita membuatnya di file terpisah. Jadi di sini kita bisa menambahkan new file. Katakan nama filenya adalah app.js. Nah, jadi extensionnya ini harus .js ya. Ini menandakan adalah file JavaScript. Nah, kemudian di sini script yang ada di sini, yang bagian sini bisa kita pindahkan. Nah, tapi untuk saat ini HTML yang ada di sini belum terkonek nih dengan yang di sini. Nah, kita bisa konekkan dengan menambahkan atribut source di sini, src. Nah, di sini kita arahkan ke app.js. Nah, sesimpel ini untuk menambahkannya. Jadi, karena di sini tinggal satu line, nah bisa kita bikin seperti ini. Kita save lah. Lalu kemudian di sini bisa kita copy paste untuk kita buka di browser. Nah, seperti ini. Jadi, alert hello world yang di sini berhasil ditampilkan. Artinya file app.js ini sudah diketahui oleh index.html di sini. Nah, sini kita oke saja. Lalu seperti biasa kita bisa menggunakan ini F12 ya, untuk membuka konsol pada browser. Nah, jadi di sini kita bisa menulis langsung sintaks JavaScript. Seperti halnya tadi alert, misalkan hello again. Seperti ini. Nah, alert di sini adalah sekedar menampilkan ya. Nah, kita juga bisa mendapatkan inputan dengan menggunakan prompt. Jadi meminta user menginput sesuatu dengan menggunakan prompt di sini. Fungsi prompt. Nah, perhatikan di sini mungkin what is your name? Nah, jadi browser nih akan bertanya nih, what is your name? Nah, misalkan Rizky Fadilah. Nah, lalu akan ditampilkan di sini. Tapi karena di sini tidak kita simpan, hanya sekedar memintakan saja, maka ya udah kita nggak bisa menyimpan, tidak bisa menggunakan ulang nih Rizky Fadilah di sini. Nah, kita bisa menyimpan inputan kita tadi ke dalam suatu variabel dengan cara seperti ini. Misalkan kita berikan my name, misalkan let my name, kita buat variabel ya, let my name, kemudian my name kita set sama dengan prompt, bisa seperti ini. What is your name? Nah, kali ini ketika kita menuliskan nama di sini, maka namanya akan disimpan di variabel my name. Jadi ketika kita mengakses my name, maka akan mengeluarkan Rizky Fadilah. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan alert hello plus my name misalkan. Nah, jadi nanti browser akan menampilkan hello Rizky Fadilah. Nah, di sini
kita bisa mencontohkan struktur if dengan bermain-main dengan menggunakan from dan alert di sini. Contohnya misalkan program bertanya. Nah, kita buat di sini saja. app.js di sini. Di sini tadi kita membuat variabel dengan menggunakan myname sama dengan from what is your name. Oke, kemudian akan menampilkan hello. Nah, kita bisa menambahkan my name di sini. Atau, nah di sini jangan lupa titik koma. Tapi kalau tidak ditulis juga tidak jadi masalah. Karena JavaScript bisa mengerti. Nah, atau yang seperti ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan backtick. Jadi seperti ini. Ingat ya, backtick adalah simbol yang berada di sebelah kiri angka 1. Ups. Nah, di sini hello. Nah, kita bisa menggunakan format seperti ini, menggunakan dolar lalu kurung kurawal di dalamnya. Nah, misalkan kita tulis seperti ini. Ini hal yang sama seperti yang di atas. Jadi kalau kita simpan, kita tampilkan di sini, kita refresh dulu ya. What is your name? Rizky Fadila. Hello, Rizky Fadila. Nah, ini yang pertama yang di sini. Kemudian yang kedua ini. Jadi sama saja. Jadi saya merekomendasikan menggunakan penulisan seperti ini agar tidak terlalu banyak tanda plus di dalam source code kita. Jadi ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Oke. Nah, lalu di sini mungkin program ingin meminta inputan lagi nih. Katakan di sini kita let my age sama dengan from how old are you? Jadi how old are you ini menanyakan umur, seperti berapa umur kamu gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan if. Nah, misalkan my age. Nah, kondisinya kita buat seperti ini saja. Misalkan if my age kecil 18. Nah, maka bisa kita tampilkan alert lagi, misalkan you are old. Nah, kamu tua. Ups, di sini lebih kecil dari 18 ya. Berarti you are young, muda. Katakan seperti itu. Nah, kalau kita simpan, kemudian kita jalankan, hello world, Rizky Fadila. Hello, Rizky Fadila. How old are you? Misalkan saya mau masukkan 17. Nah, akan menampilkan you are young. Tapi kalau misalkan kita tulis lagi ya. Misalkan kita refresh lagi. Nah, tapi di sini agar tidak berulang-ulang, di bagian sini kita bisa komen saja. Nah, bagaimana ketika kita menginputkan how old are you? Misalkan menginputkan 7, katakan 20. Nah, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Karena memang yang akan ditampilkan adalah ketika kondisinya true di sini. Nah, kita bisa menambahkan else di sini. Nah, else alert you are old misalkan. Nah, di sini kalau kita jalankan how old are you? Berapa umur kamu? Misalkan kita masukkan 20. Nah, you are old. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan else if. Misalkan di sini else if
Nah, kita masukkan kondisi selanjutnya. May age kecil dari 40. Nah, you are old. Kemudian else-nya di sini kita tambahkan alert, you are very old. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ketika kita refresh, how old are you, kita masukkan angka 60. Nah, you are very old. Jadi kita bisa menambahkan kondisi selanjutnya dengan menggunakan else if di sini. Nah, perhatikan ketika kita menulis perhatikan di sini ya, may age kecil 18, di sini may age kecil 40. Kalau yang misalkan saya masukkan adalah 15, nah artinya kan ketika 15 berarti di sini terpenuhi. Nah, di sini juga. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita refresh. Nah, coba kita masukkan 15, apa yang terjadi? Maka yang ditampilkan adalah you are young, yaitu yang di sini. Nah, kenapa? Kenapa dia tidak menampilkan yang ini juga? Nah, di sini kan 15 kan masih valid ya kalau kita lihat. Nah, kenapa dia menampilkan yang ini? Karena dia akan mengecek kondisi yang pertama. Nah, dia akan mengecek kondisi yang pertama di sini. Ketika di sini valid, dia akan mengeksekusi di sini. Ketika sudah dieksekusi yang ada di dalam ini semuanya, maka dia akan keluar dari if statement. Jadi di sini akan diabaikan. Ya, jadi di sini dia nggak bakal ngecek di sini, kecuali ketika dia cek di sini ternyata bersifat false, nilainya false di sini. Dalam artian mungkin kita input umur 25. Jadi di sini false, dia baru lanjut ke di sini. Jadi di sini 25, kecil 40, true. Nah, dia akan menjalankan block of code yang ada di sini, kode blok yang ada di sini. Nah, dia akan mengabaikan yang ada di sini. Seperti itu. Jadi ketika terdapat dua kondisi yang bersamaan, ya istilahnya ketika kita masukkan 15 di sini valid, di sini juga valid, dia akan mengeksekusi yang pertama. Case yang pertama kali ditemui, seperti ini. Jadi itu dengan menggunakan if else. Lalu kemudian kita mengenal switch case statement. Switch case statement di sini kita akan memeriksa expression biasanya dalam bentuk variabel. Dia akan mengecek nilai dari variabel apakah memenuhi case-case yang ada di sini atau tidak. Jadi misalkan kita ingin mengecek umur seseorang misalkan. Nah, mungkin di sini case pertama kecil dari 5 misalkan. Case kedua antara 5 sampai 18 katakan. Nah, case default mungkin di atas 18 atau selain itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan switch statement. Penggunaan switch statement ini lebih ke arah ke percabangan yang banyak. Jadi kondisi yang banyak kita bisa menggunakan switch case agar codingan kita lebih terlihat jelas. Seperti itu. Jadi mungkin ketika percabangan pada program kita sekitar 5, ada 5 cabang, mungkin kita bisa menggunakan switch case dibandingkan dengan menggunakan if else. Jadi kalau di kecil dari 5 mungkin masih tidak masalah menggunakan if else, tetapi jika udah lebih dari itu, maka kita bisa menggunakan alternatif switch case di sini. Nah, switch case di sini memiliki keyword break. Nah, ketika dia memeriksa expression yang ada di sini, biasanya ya seperti yang saya bilang sebelumnya, berbentuk variabel, dia akan dicek. Misalkan variabelnya ini kecil dari 5 katakan. Nah, ketika kecil dari 5, dia akan mengeksekusi blok kode yang ada di dalam sini. Yang ada di sini. Nah, kemudian perlu ditambahkan break agar program keluar dari switch case statement ini. Jadi agar keluar dari switch case statement ini. Nah, jadi dia di sini tidak akan melanjutkan ke yang di bawah. Nah, ketika tidak ditulis break-nya di sini,
maka ketika dicek di sini case di sini terpenuhi, nah maka dia akan melakukan ini, kemudian masuk ke sini, dicek lagi ternyata juga memenuhi, kebetulan memenuhi juga yang case yang Y di sini, maka dia akan mengeksekusi kode blok yang ada di sini juga ketika break di sini tidak ditulis. Nah, ketika kita menuliskan break di sini, maka dia secara otomatis nanti setelah blok kode yang ada di sini sudah dieksekusi, maka dia akan keluar. Jadi fungsi break ini adalah keluar dari switch case statement. Lalu kemudian ada default keyword. Jadi default keyword ini digunakan ketika case-case yang sudah kita tetapkan itu tidak cocok. Jadi tidak ada yang cocok case-nya. Maka kita bisa mengeksekusi kode blok yang ada di sini. Jadi di sini kode semacam else-nya di if statement. Jadi lainnya, default-nya. Jadi ketika tidak ada yang cocok, maka dia akan mengeksekusi blok kode yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi di sini, jika terdapat multiple case yang sesuai pada case yang ada, katakan di sini juga cocok, di sini juga cocok, maka yang akan dipilih itu adalah case yang pertama kali ditemuinya. Yaitu kan dari atas ke bawah ya. Misalkan di sini cocok, kebetulan di sini juga cocok, tapi yang akan dieksekusi adalah yang di sini. Nah, dengan syarat di sini harus kita tambahkan break agar dia tidak masuk ke sini. Kalau di sini kita lepaskan breaknya, maka dia akan mengeksekusi blok kode yang ada di sini juga. Nah, ini seperti yang ini tadi. Jika tidak ada case yang sesuai, maka program akan lanjut ke default label. Nah, ketika default label itu nggak ada, jadi di sini sifatnya adalah opsional ya. Jadi ketika default di sini tidak kita berikan, maka program akan lanjut ke statement selanjutnya yang ada di bawah. Jadi akan keluar dari switch case dan akan mengeksekusi statement program kita yang setelahnya, setelah switch case ini. Oke, untuk selanjutnya adalah switch case. Di sini kita akan mencari, membuat seperti ini ya. Misalkan mem hari, tanggal lahir, nama. Kita cari mem apa yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Nah, mungkin kita bisa menggunakan ini nih. Apa judul azab versi kamu? Nah, di sini bulan lahir, bulannya berapa? Terus angka terakhir, tanggal kelahiran. Nah, di sini terus huruf pertama nama kamu. Nah, di sini saya akan tulis terlebih dahulu dalam bentuk switch case-nya. Nah, jadi nanti kita akan menginput bulan lahir, angka terakhir tanggal kelahiran, kemudian huruf pertama. Nanti akan kita kombinasikan sehingga menjadi judul azab versi kita. Oke, yang di sini bisa kita komen saja. Lalu kita buat variabel, katakan month from bahasa Indonesia aja ya. Bulan lahir dalam bentuk angka ya. Angka misalkan. Kemudian di sini nanti kita bikin switch case. Nah, tapi di sini kita kumpulkan saja dulu pertanyaannya. Angka terakhir tanggal kelahiran. Mungkin number aja deh. Angka terakhir tanggal kelahiran. Angka terakhir tanggal kelahiran, kemudian huruf pertama nama kamu. Huruf pertama nama kita bisa diambil dari MyH ya. Nah, kita bisa mengakses huruf pertama dengan cara, misalkan let first word katakan sama dengan, maaf bukan MyH ya di sini, tapi maksud saya my name. Nah, di sini kita buka saja.
my name. Nah, mengakses digit pertama dengan cara seperti ini, seolah-olah mengakses array. Jadi elemen string pertama dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, kemudian baru di sini kita bikin switch case-nya. Switch pertama apa dulu nih? Man katakan. Man. Di sini case-nya ada banyak. Misalkan 1. Nah, di sini kita taruh di dalam variabel lagi nih. Misalkan variabelnya itu adalah title lah, title man gini. Kemudian ada variabel title number, title first word. Katakan seperti ini ya. Nah, untuk yang man-nya ketika 1 kita simpan nih di title man itu sama dengan, nah, jadi kalau 1 di sini saya lihat penebar hoax. Nah, di sini mungkin untuk menghemat waktu akan saya pause saja. Di sini kita tambahkan break, jangan lupa. Nah, untuk case selanjutnya ini akan saya pause saja biar cepat. Nah, di sini saya telah memberi beberapa untuk switch bulan ya. Jadi di sini case pertama ada penebar hoax, pedagang kikir, pelakor, tukang bohong, pencuri, pencopet, anak durhaka, tukang utang, koruptor, penipu, penjudi, lintah darat, penjajah. Nah, di sini defaultnya saya beri penjajah. Mungkin ada yang iseng menekan angka selain 1-12. Nah, kita default dengan nilai penjajah di sini. Nah, di sini bisa kita tutup ya, ini kan panjang ya, bisa kita tutup seperti ini. Nah, ini bisa kita copy untuk membuat template yang selanjutnya. Nah, sekarang kita cek bagian number lagi. Nah, number di sini. Nah, di sini adalah angka terakhir kelahiran ya, untuk angka terakhir kelahiran. Nah, di sini dari 1 sampai 9 misalkan. Ya, berarti kalau 0 berarti masuknya ke sini. Tapi di sini kita ubah, misalkan di sini adalah kejatuhan. Di sini ada kelilipan. Nah, di sini saya pause dulu aja ya. Nah, di sini sudah saya berikan namanya. Lalu di sini kita simpan ke variabel title number. Di sini bisa kita blok semuanya ya dengan Ctrl D seperti biasa sampai di sini. Nah, kemudian kita pastekan title number di sini. Oke, kita save di sini sudah, bisa kita kecilkan biar tidak terlalu memakan tempat. Kemudian selanjutnya di sini adalah first word. Nah, kita akan cek di sini. Nah, ini bisa kita ubah terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini lebih banyak lagi nih kemungkinannya. Bukan 1, 2, 3, tapi A sampai Z. Nggak apa-apa. Jadi, semakin sering kita berlatih, teman-teman juga saya harapkan ikut mencoba ya, agar bisa semakin ingat. Nah, seperti itu. Di sini berarti kita ubah jadi, misalkan A ya. Nah, di sini agar seragam, mungkin kadang ada yang uppercase, ada yang lowercase. Agar seragam kita jadikan aja di sini to lowercase. Ups, jadi first word-nya itu dalam bentuk to lowercase. Nah, seperti ini. Kita save. To lowercase, jangan lupa. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita dalam bentuk
huruf kecil. Nah, case-case di sini bisa kita blok saja. Ups. Nah, kemudian kita ubah di sini. Ini B dan selanjutnya. Nah, di sini akan saya pause lagi. Nah, di sini saya sudah menambahkan case untuk first word. Nah, di sini yang kita cek first word yang di sini ya. Kemudian kita simpan di sini. Setelah itu kita gabungkan dengan alert. Nah, kita bisa judul azab kamu adalah. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini. Title man duluan. Kemudian title number. Kemudian title first word katakan. Kita save. Nah, kita coba saja. Oke, kita refresh di sini. What is your name? I'm Rizky Fadilah. Bulan lahir Februari. Angka terakhir tanggal kelahiran 6. Judul azab kamu adalah penjajah dilempari kulit lontong. Nah, ini. Jadi kita bisa membuat seperti misalkan yang lain lagi. Kita refresh saja. F12, F5 ya. Refresh. What is your name? Misalnya saya random saja. Bulan lahir. Misalkan 5, angka terakhir kelahiran 7 misalkan. Nah, penjajah dilempari petasan cabai. Nah, kita perhatikan di sini. Penjajah selalu muncul. Nah, menarik nih. Di sini penjajah selalu muncul, yaitu bulannya kita cek. Di mana penjajah itu adalah nilai default. Nah, kenapa nilainya default? Nah, ini yang menarik nih di sini. Kita bisa cek bahwa sebenarnya ketika kita menginputkan sesuatu, misalkan di sini ya, kita cek dengan type of. Nah, misalkan type of number, man ya, type of man. Kemudian atau kita tulis saja di sini, di luar sini. Kita ingin tahu. Nah, di sini adalah string. Nah, sedangkan di sini case-nya adalah integer. Nah, ini akan jadi masalah di sini. Maka kita perlu man-nya ini kita convert. Convert menjadi integer. Salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Menggunakan parse. Jadi di JavaScript untuk menjadikan integer kita menggunakan parse in. Nah, seperti ini. Jadi yang di dalamnya alias inputan yang ada di dalam sini akan dijadikan integer. Nah, barulah disimpan di variabel man. Jadi parse in ini untuk mengubah suatu nilai menjadi integer. Kita save. Nah, what is your name? Rizky Fadilah. Kemudian bulan lahir dalam bentuk angka, misalkan bulan 2 ya. Angka terakhir tanggal kelahiran. Nah, sekarang sudah normal. Pedagang kikir dilempari kulit lontong. Astagfirullahaladzim. Semoga tidak ya. Ini contoh aja, sekedar contoh penggunaan switch case. Jadi bisa seperti itu. Jadi perlu diketahui ketika kita meminta input dengan menggunakan prompt di sini, maka secara otomatis walaupun yang kita masukkan adalah suatu angka, yang disimpan itu adalah dalam bentuk string. Bisa kita lihat di sini type dengan menggunakan type of, misalkan man. Nah, sekarang sudah menjadi number karena di sini kita ubah jadi integer, yaitu akan dianggap number. Jadi ketika dicek di sini akan berjalan normal seperti itu. Kemudian perhatikan di sini untuk number sebenarnya juga sama, kita
menginputnya dengan menggunakan prompt, sehingga nantinya akan menjadi string inputan yang kita berikan. Kemudian di sini kita cek dengan menggunakan bilangan. Nah, di sini kita juga perlu mengkonvertnya. Nah, salah satu alternatif lain mengkonvert menjadi angka adalah dengan menggunakan number seperti ini. Nah, di sini adalah alternatif lain. Di sini bisa kita save. Kemudian kita coba lagi. What is your name? I'm Rizky Fadila. Bulan lahir. Bulan lahir. Misalkan di sini sengaja saya isi 2,4. Nah, angka terakhir tanggal kelahiran 6,4. Nah, oke. Pedagang kikir dilempari kulit lontong. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang man-nya tadi, kita memasukkan 2,4, tapi karena kita menggunakan parse integer, maka yang disimpan adalah dalam bentuk integernya, yaitu 2. Sedangkan menggunakan number, tadi kita menggunakan yang ini ya, number yang di sini, pada variabel number. Berarti kita cek variabel number. Nah, perhatikan di sini. Yang disimpan adalah 6,4. Nah, jadi kalau number di sini dia akan mengkonvert sesuai dengan yang diinputkan. Misalkan teks yang dimasukkan adalah integer, maka bentuknya integer. Jika floating point atau bilangan berkoma, maka yang disimpan adalah angka dalam bentuk bilangan berkoma seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu untuk mengkonvert menjadi bilangan berkoma, yaitu dengan menggunakan parse float. Jadi kebayang fungsinya ya, parse float. Nah, di sini ketika digunakan, dia akan mengkonvert menjadi bentuk floating point-nya atau berkomanya. Nah, seperti itu kira-kira perbedaannya. Jadi mungkin di sini bisa menggunakan parse in. Jika untuk khusus integer bisa menggunakan parse float untuk menjadikannya floating point atau bilangan pecahan, dan bisa juga menggunakan number di sini. Number di sini akan fleksibel sifatnya, seperti itu. Perhatikan penulisan number di sini n-nya huruf besar. Jadi di sini bisa disebut dengan objek number di sini. Nah, jadi caranya bisa seperti itu. Kemudian di sini saya ingin sedikit mengkoreksi, di sini bukan dunia ya, tapi kata. Nah, kita benarkan juga di bagian yang di sini. First word seharusnya. Termasuk yang di sini. Sedikit typo. Oke, nah kita simpan dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke struktur pengulangan. Salah satunya kita bisa menggunakan for statement di sini, yaitu dengan menggunakan keyword for di sini. Contohnya, misalkan i sama dengan 0, i kecil 5, i plus plus. Jadi penggunaan for loop itu adalah penggunaan di mana kita mengetahui berapa jumlah pengulangan yang nantinya akan terjadi. Seperti contoh yang ini, bagian yang pertama ini adalah bagian inisialisasi nilai pengulangannya. Di sini kemudian kondisinya, kita akan cek kondisi di sini, lalu di sini adalah iterasi. I sama dengan 0, i kecil 5, i plus plus. Dari sini kita akan bisa menebak bahwa jumlah iterasi yang akan terjadi adalah sebanyak 5 kali. Dimulai dengan i sama dengan 0, i sama dengan 1, sampai i sama dengan 4. Jadi ketika kita dapat menebak berapa jumlah pengulangan yang akan terjadi, kita dapat menggunakan for loop. Oke, selanjutnya adalah while statement. While statement digunakan ketika kita tidak mengetahui berapa jumlah pengulangan yang terjadi. Namun yang kita ketahui
kapan pengulangan akan berhenti. Nah, kita menggunakan while loop dengan melakukan pengecekan kondisi di awal. Pengecekan kondisi di sini. Nah, ketika kondisi bernilai true, maka dia akan mengeksekusi blok kode yang ada di sini. Lalu ada yang dinamakan do while statement. Do while statement serupa dengan while, tetapi perbedaannya adalah pengecekan dilakukan di akhir. Jadi karena pengecekan dilakukan di akhir, paling tidak nantinya code yang ada di sini minimal akan dieksekusi sekali. Jadi misalkan di sini kita set false, maka paling tidak di sini code yang ada di sini akan dieksekusi sekali. Penggunaannya sama, yaitu ketika kita tidak mengetahui berapa jumlah pengulangan yang terjadi, melainkan kita mengetahui kapan kondisi itu akan berhenti. Nah, di sini ketika kondisinya true, dia akan menjalankan blok kode yang ada di sini, sedangkan ketika false, maka dia akan keluar dari do while loop ini. Seperti itu. Oke, untuk contoh pengulangan, saya ingin mencontohkannya di sini. Jadi di dalam mode developer tools-nya Chrome, terdapat fitur yang dinamakan snippets. Nah, fitur itu dapat diakses dengan memilih source di sini, kemudian memilih bagian snippets di sini. Nah, kita dapat membuat script JavaScript agar bisa dijalankan dengan menggunakan snippet. Bedanya dengan menggunakan konsol seperti apa? Ketika kita menggunakan konsol, misalkan seperti ini, console.log hello world. Nah, setiap kita menuliskan suatu statement, maka statement tersebut akan langsung dieksekusi. Tetapi yang di snippet ini sifatnya seperti kita membuat kode di suatu file. Dalam artian dia akan dieksekusi ketika kita selesai membuat source code-nya. Misalkan di sini alert hello atau alert hello sekian kali misalkan. Lalu ketika sudah selesai kita bisa menekan ini run snippet atau control enter. Nah, dia akan mengeksekusi. Jadi di sini sama, kita bisa memanfaatkannya untuk mendebug source code yang kita punya. Kita akan mencontohkan penggunaan for di sini. Misalkan for i sama dengan 0, i kecil dari 5, kemudian i++. Tampilkan ke layar atau ke konsol nilai dari i. Nah, seperti ini. Untuk melihat setiap proses dari source code kita dapat dibantu dengan menggunakan debugger yang ada di sini. Nah, perhatikan di sini, debugger pause di sini bisa kita tekan saja bagian yang ini. Nah, saat ini ketika kita ingin memanfaatkan fitur debugger, kita harus set breakpoint. Jadi posisi berhenti. Misalkan kita berikan di line pertama ini breakpoint. Kemudian setelah kita jalankan di sini, maka program akan berhenti di breakpoint yang kita berikan. Jadi perhatikan di sini, dia akan berada di sini. Nah, ketika kita menekan resum, dia akan lanjut. Dia akan lanjut ke statement selanjutnya. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini, nah, dia akan lanjut, tapi di sini dia tidak akan melihat posisi yang ada di sini. Jika kita ingin melihatnya lebih detail, kita bisa menekan dengan F11 di sini. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita menekan F11, dia akan menjalankan yang ini, kemudian mengecek yang di sini, kemudian
Ketika true, dia akan mengeksekusi bagian di sini, tampillah 0. Lalu setelah itu dia akan siap-siap untuk increment di sini. Perhatikan sebelumnya i-nya adalah 0, ketika increment, nah saat ini i-nya adalah 1. Setelah 1, dia akan cek lagi di sini. 1 kecil dari 5 masih true. Jadi karena true dia akan eksekusi di sini lagi. Kita next. Nah, tampillah angka 1 di sini karena console log posisi saat tadi adalah 1 ya. Lalu di sini perhatikan dia akan siap-siap untuk melakukan increment. Nah, ketika selesai dieksekusi, saat ini nilai i adalah 2. Dan begitu selanjutnya. Sampai akhirnya program berhenti. Yaitu ditandai dengan tanda seperti ini tadi. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur debugger ini untuk melihat alur step by step dari program yang kita buat dengan lebih deskriptif, lebih jelas. Oke, di sini kita lanjut contoh do while. Jadi di sini bisa kita hapus atau contoh while terlebih dahulu. While di sini bernilai false, misalkan console.log hello misalkan. Nah, kalau kita jalankan di sini, maka statement ini tidak akan pernah dieksekusi karena kondisi di sini dari awal sudah false. Jadi statement di sini tidak akan dieksekusi. Nah, ketika kondisinya kita cek di akhir, dalam artian di sini menggunakan do while, kondisinya di akhir ya, false. Nah, maka statement yang ada di sini minimal akan dieksekusi sekali. Nah, perhatikan, hello. Setiap kita eksekusi di sini ya, kita jalankan, maka paling tidak ada hello satu kali yang ditampilkan. Di sini kita bisa clear console dengan tombol ini. Nah, misalkan di sini kita berikan kondisi true. Nah, apa yang akan terjadi? Secara logika, statement yang ada di dalam blok kode di sini akan dieksekusi terus-menerus. Karena pengulangan di sini atau kondisi di sini bernilai true. Pastikan ketika kita membuat kondisi, pastikan kondisi yang kita berikan itu ada akhirnya. Atau ada saatnya kapan pengulangan itu berhenti. Di sini akan saya contohkan apa akibat dari pengulangan yang tiada henti. Perhatikan di sini pada bagian resource CPU, penggunaan CPU komputer saya, statusnya adalah seperti ini. Sekitar 30%. Ketika bagian di sini kita jalankan, tapi sebelumnya pastikan kita menghapus breakpoint yang ada ya, agar program tidak manual kita tekan satu persatu. Nah, pastikan kita menghilangkan breakpointnya. Nah, perhatikan di sini untuk Google Chrome, perhatikan hanya menggunakan sekitar segini ya. Ketika kita jalankan, dia akan melakukan mengeksekusi statement di sini berulang kali. Perhatikan efeknya pada penggunaan resource komputer atau laptop kita adalah seperti ini. Penggunaan CPU sangat maksimal di sini, perhatikan. CPU saya menjadi 100% karena saya melakukan pengulangan yang tiada henti di sini. Ini adalah akibat buruk dari suatu pengulangan yang tidak ada hentinya. Jadi pastikan untuk menghindari hal seperti ini. Lalu di sini mungkin bisa kita kill saja proses yang menguras memori. Misalkan ini kita entas. Dan juga yang ini sepertinya juga sama. Kita entas juga. Nah, sampai akhirnya nanti tampilan browser kita menjadi seperti ini. Something wrong. Nah, ketika kita berhasil meng-kill bagian yang looping tadi, maka penggunaan CPU kita, perhatikan di sini, akan berkurang.
Jadi harap diperhatikan agar membuat looping yang memiliki akhir. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut saja ya. Di sini kita refresh. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang try catch statement. Jadi pada saat kita membuat codingan, pastinya akan menemukan bug. Kita dapat mencari bug, menangkap bug dengan menggunakan try catch statement, di mana kode yang kita rasa rawan akan bug bisa kita tulis di dalam keyword try di sini, dalam blok code try di sini. Kemudian ketika terdapat error nantinya akan ditangkap, kemudian bisa kita handle di sini, di bagian blok code yang ada di sini. Oke, sebagai contoh kita menggunakan yang sebelumnya. Misalkan di bagian sini kita tidak menginputkan apa-apa. Kita cek dengan menggunakan F12, maka di sini kita mendapati terdapat suatu error, yaitu ditandai dengan tulisan berwarna merah di sini. Di sini akan terlihat keterangannya terdapat satu error. Jika kita perhatikan source code yang kita miliki, error tersebut berasal dari sini. Jadi kita berusaha menggunakan fungsi toLowerCase terhadap elemen pertama dari myName, di mana myName di sini adalah menyimpan informasi nama kita. Jadi di sini apa yang terjadi ketika kita tadi tidak menulis, tidak menginputkan sesuatu? Kita cek saja di sini, maka yang tampil adalah seperti ini, suatu string yang tidak ada isinya. Nah, apa yang terjadi ketika kita ingin mengakses elemen pertama dari string yang tidak ada isinya tadi, yaitu di sini? Maka akan menghasilkan undefined. Jadi perhatikan di sini sama aja seperti myName mengakses elemen pertama akan dianggap sebagai undefined, kemudian myName to lowercase. Yang terjadi adalah error dengan nama tipe error dan pesan cannot read property to lowercase of undefined. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan try catch, di mana di sini kita bisa menambahkan try block. Sini agak kita rapikan. Bagian yang kita rasa rawan akan bug, kita dapat menaruhnya di sana. Jangan lupa di sini sudah sepaket, kita harus menuliskan catch di sini. Kemudian bagian yang di sini bisa kita pindahkan di dalam try block. Nah, di sini bisa kita rapikan sedikit, misalkan kita save. Lalu di sini kita akan menangkap suatu error. Kita akan menangkap suatu error, katakan kita sebut error itu dengan variabel error di sini. Lalu kita di sini bisa menampilkan error yang ada. Nah, jadi di sini bisa menggunakan R, kadang juga menggunakan E seperti ini, menandakan error. Jadi kalau kita jalankan kembali bagian di sini, what is your name, kita tekan OK saja. Maka untuk kali ini kita tidak mendapati pesan error, melainkan adalah objek E yang ada di sini yang kita tampilkan. Jadi di sini karena bisa dianggap error telah kita handle, maka di sini adalah bagian dari program. Jadi tidak tampak sebagai error. Jadi mungkin ketika error,
kita bisa menambahkan alert di sini. Maaf, inputan tidak benar. Misalkan, bisa kita antisipasi seperti itu. Ketika kita oke, dan oke, maka akan menampilkan pesan inputan tidak benar. Tapi ketika kita refresh kembali, memasukkan isian yang benar, M. Rizky Fadilah, bulan lahir 26, nah, dia tidak akan menampilkan pesan error yang ada di sini. Perlu diperhatikan, variabel yang di sini adalah variabel objek dari error yang ada. Di sini kita sebenarnya bisa bebas menuliskannya menggunakan variabel seperti apa. Misalkan seperti ini tidak jadi masalah. Tapi biasanya kita memberikan variabel E atau R. Seperti ini. Jadi ketika kita refresh, oke. Nah, ini akan tampil sama saja. Kemudian R yang ada di sini, itu adalah suatu objek yang dimana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Misalkan name ataupun message-nya. Jadi misalkan di sini kita bisa menampilkan console.log r.name, nama errornya, kemudian r.message. Perhatikan R ini dari mana? R ini adalah objek yang kita tangkap di sini. Jadi kita ingin mengeluarkan namanya, kita mengaksesnya seperti ini. Mengeluarkan message-nya seperti ini. Nah, misalkan kita save, kita coba, kita refresh, oke, di sini kita biarkan saja, oke. Nah, perhatikan di sini type error adalah namanya, cannot read property to lowercase of undefined adalah message-nya. Kemudian di sini ada beberapa nama error yang bisa ditangkap, yaitu eval error, range error, reference error, syntax error, type error, dan URI error. Nah, di sini kita bisa menangkap error yang spesifik. Misalkan contoh kita sebelumnya adalah type error. Type error, di sini kita bisa menggunakan seperti ini. Kita bisa menggunakan if di sini, kita akan mengecek kondisi if error. Nah, kita menggunakan ini instance of, misalkan type error. Nah, apa yang dilakukan? Nah, misalkan seperti ini. Oke. Di sini kita coba save. Kita jalankan. What is your name? Skip. Nah, tetap akan jalan karena error yang kita dapatkan adalah type error. Di sini kita bisa menambahkan error yang spesifik, misalkan range error katakan. Nah, jadi di sini mungkin ketika range error kita mungkin bisa menambahkan informasi yang berbeda seperti itu. Bisa kita atur di sini. Kemudian, error tidak hanya sekedar bisa ditangkap oleh sistem, melainkan kita bisa melempar suatu error. Jadi kita bisa men-trigger seolah-olah terjadinya suatu error dengan menggunakan throw statement di sini. Nah, kita bisa melemparnya dengan seperti ini. Throw new error hoops misalkan. Jadi misalkan kita ingin melempar suatu error di sini. Kita bisa menggunakan throw new error dengan pesan hoops katakan. Nah, di sini ketika kita save dan kita coba jalankan di browser, maka perhatikan
belum menampilkan apa-apa karena tipe error kita di sini adalah error yang general, yaitu error yang seperti ini. Melainkan pada saat kita menangani error di sini, kita sudah menggunakan penanganan yang lebih spesifik. Nah, di sini perhatikan jika type error maka yang ditampilkan ini, jika range error yang ditampilkan ini. Nah, mungkin di sini bisa kita sedikit ubah menjadi statement else. Jadi ketika type error, maka ini yang akan dijalankan. Nah, selain itu, yang ini yang dijalankan. Nah, di sini misalkan menjadi another error. Kita save. Nah, kemudian kita perhatikan. Nah, di sini, karena tadi kita melemparkan suatu error dengan hoops, dia akan tertangkap di sini sebagai else di sini. Jadi, perhatikan di sini, nama errornya adalah error, yaitu error secara umum, dan message-nya adalah hoops, sesuai dengan apa yang kita lemparkan di sini. Jadi, pastikan ketika kita melemparkan suatu error, maka akan ditangani juga di sini. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga memiliki finally statement, yaitu bagian yang akan dieksekusi apapun hasil dari try di sini. Ketika ditangkap error maupun tidak, maka kode yang ada di bagian sini, bagian blok kode finally ini, dia akan dieksekusi. Jadi baik terdapat error ataupun tidak, kode-kode yang ada di sini akan dieksekusi. Kita contohkan saja, misalkan di sini kita menambahkan finally statement. Nah, misalkan di sini alert finally. Nah, kita contohkan. Di sini kita menginputkan sesuai yang normal ya. Rizky Fadilah 26. Nah, oke. Kemudian dia masuk ke finally di sini. Ini artinya kita tidak ada error ya. Nah, bagaimana ketika kita buat kondisinya terdapat error, misalkan di sini sengaja tidak saya isi. Nah, perhatikan, dia masuk ke bagian error yaitu di sini, karena ketangkap bahwa errornya adalah type error, maka yang ditampilkan adalah di sini karena saya memberikan if di sini. Dia akan menampilkan maaf inputan tidak benar. Ketika kita oke di sini, nah dia lanjut ke yang ada di sini. Jadi finally ini baik hasilnya ada error maupun tidak ada error akan selalu dieksekusi. Jadi finally bisa digunakan ketika kalian membutuhkan case seperti itu. Apakah ada error maupun tidak ada error, maka tetap menjalankan kode yang ingin kalian jalankan. Seperti itu. Oke, sepertinya ini adalah akhir dari pertemuan minggu ini. Seperti biasa, silahkan cek Google Classroom masing-masing untuk melihat kuis ataupun tugas yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk memperhatikan deadline. Jika terdapat pertanyaan, bisa kita diskusikan saja di grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.